Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mirza Gulam Yongki Winata, NIM 208190052 dari kelas Tadis IPSB semester 4. Di sini saya sebagai pemakalah akan menyampaikan materi tentang konsep dasar manajemen pendidikan dalam mata kuliah Administrasi dan Manajemen Pendidikan. Konsep dasar manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan yang dikemukakan oleh E. Mulya yaitu bahwa manajemen pendidikan merupakan mengandung arti sebagai suatu proses kerja sama sistemik dan komprehensif dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Ada juga menurut para ahli yang lain, salah satunya yaitu Yamin, mengemukakan bahwa manajemen pendidikan merupakan proses pengembangan kegiatan kerjasama sekelompok orang untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Proses pengendalian kegiatan tersebut mencangkup perencanaan, pengorganisasian, aktualisasi, dan pengawasan sebagai suatu proses untuk menjadi aksi. Dalam hal ini secara keseluruhan, secara umum mendefinisikan bahwa manajemen pendidikan adalah sebagai seni dan ilmu yang mengelola sumber daya pendidikan untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, kegunaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Yang kedua, tujuan manajemen pendidikan. Tujuan manajemen pendidikan erat dengan pendidikan secara umum karena manajemen pendidikan pada hakikatnya merupakan alat untuk mencapai tujuan pendidikan secara optimal. Apapun tujuan pokok manajemen pendidikan adalah untuk memperoleh cara teknik dan metode sebaik-baiknya dilakukan sehingga sumber-sumber yang sangat terbatas seperti tenaga, dana, fasilitas material maupun spiritual guna mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Adapun tujuan manajemen secara umum meliputi 1. Terwujudnya suasana belajar dan proses pembelajaran yang aktif, efektif, dan menyenangkan. 2. Terciptanya peserta didik yang aktif mengembangkan potensi dirinya. 3. Tercapainya tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. 4. Terbengkalinya tenaga kependidikan dengan teori tentang proses dan tugas administrasi pendidikan. 5. Teratasinya masalah mutu pendidikan. Yang ketiga, fungsi manajemen pendidikan. 1. Planning atau perencanaan. Bagi setiap manajemen harus punya planning yang jelas karena dengan perencanaan yang merupakan proses awal dalam menentukan tujuan manajemen yang akan dicapai. 2. Organisasi atau pengorganisasian. Merupakan keseluruhan proses pengelompokan orang-orang, alat-alat, bahan-bahan, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan fasilitas yang tercapai suatu organisasi. Yang ketiga, accounting atau kegiatan. Merupakan tindakan atau aktivitas seluruh komponen manajemen. Bekerja menurut tugas masing-masing. Alat dan fasilitas dipergunakan menurut fungsi dan kegunaan masing-masing dan biaya sesuai dengan alokasi biaya yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan manajemen. 4. Controlling atau pengawasan. Merupakan salah satu fungsi penting manajemen yang menjamin bahwa kegiatan dapat memberikan hasil seperti yang diinginkan. Pengawasan diperlukan agar semua kegiatan berjalan sesuai dengan yang diharapkan.
Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Bila ada salah dalam materi yang saya sampaikan dalam makalah ini, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bagus Yuda Prasetyo dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang ruang lingkup manajemen. Ruang lingkup dari manajemen pendidikan dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu menurut wilayah kerja, menurut objek garapan, dan menurut fungsi kegiatan. 1. Menurut wilayah kerja. Ruang lingkupnya meliputi manajemen seluruh negara, manajemen 1 provinsi, manajemen 1 unit kerja, dan manajemen kelas. 2. Menurut objek garapan. Ruang lingkupnya meliputi manajemen siswa, manajemen tenaga pendidikan, manajemen sarana prasarana, manajemen tata laksana pendidikan, manajemen pembiayaan, dan manajemen humas. 3. Menurut fungsi kegiatan ruang lingkupnya meliputi merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, mengkoordinasikan, mengkomunikasikan, mengawasi, atau mengevaluasi. Hubungan administrasi dan manajemen adalah 1. Dalam penerapan administrasi dan manajemen tidak dapat dipisahkan, hanya kegiatan yang dapat dibedakan. 2. Administrasi bersifat konsep, menentukan tujuan dan kebijaksanaan umum secara menyeluruh, sedangkan manajemen sebagai subkonsep yang bertugas melaksanakan semua kegiatan untuk mencapai tujuan dan kebijaksanaan yang sudah tertentu pada tingkat administrasi. 3. Administrasi lebih luas daripada manajemen, karena manajemen sebagai salah satu unsur dan merupakan inti dari administrasi sebagai pelaksana yang bersifat operasional, melainkan mengatur tindakan-tindakan pelaksanaan oleh sekelompok orang yang disebut bawahan. Jadi dengan manajemen administrasi akan mencapai tujuannya. Sekian presentasi dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.